Shalom, selamat pagi sidang jemaat dimanapun berada. Kita awali dengan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk tetap percaya dan memuliakan Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kasih dan kemurahan Tuhan terus mengikuti kami. Jadikan kami pemberita kabar baik dan sukacita yang besar dari Tuhan menyertai roh, jiwa dan tubuh kami. Tetap kuat di dalam iman kepada Yesus. Berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus, kami siap untuk membaca firman-Mu dan memberitakannya. Haleluya, amin. Ya, saya percaya pagi hari ini salam sehat, salam sejahtera, shalom. Hari ini Bapak Ibu, saya membawakan renungan hari Selasa 5 Oktober 2021 bagi Gereja Betel Indonesia. Secara umum dari Sinode adalah bulan misi, bulan pemberitaan kabar baik. Saya percaya Gereja Betel Indonesia Jemaat Al-Sadai pun punya pemberitaan bagaimana membangun pelayanan yang baik bersama dengan kekuatan Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Roma pasal 1 ayat yang kelima, menjadi dasar firman Tuhan hari ini adalah Roma pasal 1 ayat yang kelima. Dengan perantaranya yang kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ini adalah pemberitaan firman yang saya baca dari Roma 1 ayat 5 tadi. Bagaimana Paulus menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil. Setelah bertobat, Paulus tidak hidup bagi dirinya saja, tetapi bagi Allah untuk melakukan kehendak Tuhan. Paulus meyakini memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk memuridkan. Sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini suatu amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Bagaimana seseorang memiliki pribadi yang memberitakan Injil atau punya misi, ya, seperti Paulus. Kita boleh lihat, pertama yang kita harus alami adalah mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Siapa sang pemberi misi itu? Kita lihat bagaimana Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-6. Kita harus mengalami perjumpaan di dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya, ini mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi itu adalah Tuhan Yesus. Saulus adalah seorang yang jahat. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Perubahan apa yang dia alami? Dia menyadari kesalahannya, bahwa ketika dia menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus bertobat dan memiliki misi yang baru. Apa misi baru yang dia lakukan? Mengalami keintiman dengan Tuhan. Dia mengalami kedekatan dengan Tuhan yang sang pemberi misi itu tadi. Makanya 1 Korintus 14 ayat yang ke-18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku didesak dari semua pihak, dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu Filipi 1 ayat 23. Sangat Paulus, meskipun kondisinya berat, tapi Paulus bagaimana kerinduannya kepada Allah. Kerinduan Paulus yang terbesar adalah bersama-sama dengan Kristus selamanya
Dan setiap hari dia berkata dengan bahasa roh lebih dari semua orang. Ini semua menunjukkan keintiman Paulus dengan Allah. Artinya Paulus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan dia merasa Tuhan itu dekat dalam hidupnya. Makanya seorang yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, akan memiliki misi seperti yang Allah inginkan. Apa yang dipikirkannya adalah untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya. Saya percaya jemaat dimanapun berada saat ini, seperti yang dialami Paulus. Yang kedua, dia menerima kuasa dari sang pemberi tadi. Kalau pertama dia mengalami, yang kedua dia menerima kuasa. Makanya 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18. Tetapi kamu akan ku memberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 1 Korintus 14 ayat yang ke-8 sangat jelas di sana. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengalami yang kedua tadi adalah yang ketiga. Yesus berjanji, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oleh sebab itu, mintalah. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita setiap waktu agar kita memiliki saksi yang efektif dan kuasa ilahi mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Artinya ada kuasa Tuhan bisa merobatkan orang itu. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah di bulan misi Gereja Betel Indonesia, dari sinode sampai kita sebagai jemaat Tuhan ini, jadilah kita harus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada pertobatan. Saya percaya jemaat Elsada dimanapun berada saat pagi hari ini, biarlah lawatan Tuhan terus. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan tiap hari. Kita boleh merasakan kasih Tuhan penuh ucapan syukur, penuh kasih karunia yang melimpah dalam hati kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan kami yang ada dalam pemberita ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa nama-Mu, dan firman-Mu tetap berkata dalam hati kami, dan Roh Kudus tetap mengurapi dan menaungi kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.